Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Dan Putra dengan NIM S1S1240027. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini saya akan praktik menggunakan website W3 School. Nah, di sini kita masuk ke JavaScript. Nah, pengenalan JavaScript. Apa yang dapat dilakukan oleh JavaScript? Nah, jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Nah, aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Nah, JavaScript dapat mengubah konten HTML. Salah satu dari banyaknya metode HTML JavaScript adalah getElementById. Nah, contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Nah, kita akan coba lakukan contoh ini menggunakan getElementById. Di sini saya membuat JavaScript di dalam HTML. Nah, pada body kita buat judulnya sebut saja my first JavaScript. Nah, di sini kita buat ID-nya dulu. Di sini dia kan menemukan elemen HTML dengan ID demo. Jadi saya mau buat paragraf ID demo. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat button. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menjalankan di sini kan kita menggunakan HTML, jadi kita pakai live server saja. Nah, di sini ini pertama kodenya itu JavaScript is fun. Nah, kita ganti elemen HTML-nya. Kita ketik. Nah, dia akan berganti sesuai dengan ini yang kita ubah menggunakan JavaScript. Ini kalau bisa kita gunakan. Selanjutnya itu, nah ini ada pengingat JavaScript itu menerima tanda kutip ganda dan tunggal. Jadi di sini bisa kita pakai ganda, bisa kita pakai tunggal. Nah, selanjutnya itu JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Nah, dalam contoh ini JavaScript mengubah nilai source atribut source dari sebuah image. Nah, di sini sebenarnya saya sudah bikin kodenya. Kita eh, karena agak panjang, jadi kita lihat saja di sini. Mana ya? Nah, di sini. Jadi kodenya itu seperti ini. Ah, kita buat saja. Nah, di sini. Nah, pertama kita pindahkan eh untuk gambarnya. Kita pindahkan ke sini. Kita salin lah. Nah, di sini pada kodenya kita buat button. Iya, button. Ini kita ganti buttonnya.
buat button. Sorry, pakai sambungannya. Nah, selanjutnya kan klik sama seperti tadi. Terus ini yang ganti ya. Nah, di sini kita buat dia pakai search. RC, terus ini dia kita buat dia itu mati. Ya mati lah. Sesuai dengan nama dari ini gambarnya. Terus, nah ini mati. Nah, selanjutnya itu kita buat untuk source image-nya ketika mati. Nah, selanjutnya untuk button kedua untuk gambar menyala. Ini menyala ya. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Di sini kita matikan. Oh, ini sudah mati. Defaultnya itu mati. Kita nyalakan. Apakah salah file nih? Sudah betul. Seharusnya dia seperti ini, guys. Apa yang salah ya? Seperti ini. Kayaknya tidak deh. Hmm, oh ya guys, kayaknya karena ID-nya itu dia dua kali nih. Mungkin ganti ini jadi demo. Coba kita refresh. Nah, dia sudah terganti. Jadi dia ini menggunakan JavaScript untuk mengubah isi file HTML ini yang awalnya itu menampilkan gambar mati. Kita tekan langsung dia menampilkan gambar yang menyala. Jadi dia ganti isinya. Oke, ini JavaScript dapat mengubah gaya HTML, CSS. Mengubah gaya elemen HTML merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Nah, oh ini. Bisa juga kita ubah font size-nya. Nah, kita coba kita buat button untuk ini kita yang tadi. Nah, di sini kita bisa ganti stylenya. Font size
30 px. Nah, kalau kita lihat, kita, ini fontnya berubah menggunakan JavaScript. Kita mau coba. Nah, hasilnya kan kecil diubah. Sans, fontnya kita ubah menjadi 30 pixel text. Nah, juga JavaScript juga dapat menyembunyikan elemen HTML. Nah, coba kita ubah ini jadi display. Non. Klik. Nah, dia langsung hilang. Nah, JavaScript juga dapat menampilkan elemen HTML. Menampilkan elemen HTML yang tersembunyi juga dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Coba blok. Oh, ini sudah ada. Kecuali tadi kita bikin dua button. Jadi ini yang pertama untuk menghilangkan, dan yang kedua untuk memunculkan menggunakan style display. Nah, selanjutnya tag script. Nah, ini dalam HTML kode JavaScript disiapkan di antara tag script. Nah, jadi itu sintaks penulisannya seperti ini, script dan garis miring script. Nah, ini contohnya, kita menggunakan script untuk menampilkan dari apa namanya? Isi dari eh apa namanya? Ininya, kode dari JavaScript-nya. Kita menggunakan tag script. Nah, fungsi dan peristiwa JavaScript. Nah, sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Nah, JavaScript di dalam head atau body. Nah, jadi JavaScript itu bisa kita taruh di head ataupun di body. Nah, Anda dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Nah, script dapat ditempatkan di dalam body atau di head, bagian halaman HTML atau di keduanya. Nah, ini pada kasus ini kita menyimpan JavaScript di body. Nah, dalam contoh ini JavaScript function ditempatkan di head halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Mungkin kita salin saja karena sudah sangat lama waktunya. Nah, di sini coba. Nah, paragrafnya itu berubah sesuai dengan. Nah, jadi ini dia contoh kita buat eh, sebuah script di dalam head nih, dan ini juga di dalam body untuk tombolnya. Ini JavaScript di dalam body. Nah, dalam contoh ini JavaScript function ditempatkan dalam body bagian head halaman HTML. Ini sama saja, cuman ditukar. Jadi kita tidak usah mencoba. Nah, script juga dapat ditempatkan dalam file eksternal. File eksternal. Nah, di sini kita buat eksternal dari JavaScript. Nah, di sini kita tambahkan file MyScript saja. .js. Nah, jadi itu kita bisa eh apa namanya? Membuat fungsinya di dalam file yang berbeda. Contohnya ini kita buat function
buat dokumen get element by ID. Nah, jadi kalau kita mau panggil, kita tinggal menggunakan ini. Kita buat di sini. Nah, ini di dalam script kita cuma tambahkan source-nya. myscript.js. Nah, sini bagus. Nah, hasilnya tetap sama, padahal tidak ada fungsinya di sini. Jadi dia mengambil dari ini. Oh ya, scriptnya source-nya di bawah ya. Jangan di atas. Di sini source-nya. Kenapa tidak bisa? Selanjutnya itu keunggulan JavaScript eksternal. Nah, menempatkan script dalam file eksternal memiliki beberapa keuntungan, yaitu ini memisahkan HTML dan kode. Nah, hal ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Nah, file JavaScript yang di cache dapat mempercepat pemuatan halaman. Untuk menambahkan beberapa file script ke satu halaman digunakan beberapa tag script. Nah, jadi ini kalau kita punya file JavaScript lain, kita tambahkan script source-nya kayak begini. Nah, referensi eksternal. Script eksternal dapat dirujuk dengan tiga cara yang berbeda. Dengan URL lengkap, alamat web lengkap, dengan jalur file seperti JS, slash begini, tanpa jalan apapun. Contoh ini menggunakan URL lengkap untuk menautkan ke MyScript.js. Nah, di sini kita pakai ini yang pakai URL. Nah, contoh ini menggunakan jalur file untuk menautkan ke MyScript.js. Nah, ini yang pakai jalur file kayak yang kita pakai jalur file. Nah, contoh ini tidak menggunakan jalur untuk menautkan ke MyScript. Nah, ini dia langsung filenya, tidak pakai jalur file kayak JS-nya begini. Nah, selanjutnya kita masuk ke JavaScript output. Nah, kemungkinan tampilan JavaScript. Nah, JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Jadi yang kita lakukan itu kita menggunakan inner HTML. Sudah. Nah, menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Nah, juga menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert. Dan menulis ke konsol browser menggunakan konsol log. Nah, di sini mungkin kita coba pakai konsol log. Sini kita, nah untuk lihat konsol log itu kita inspect. Terus kita ke konsol. Nah, di sini ada muncul. Karena kita pakai konsol log. Nah, biasanya ini digunakan untuk mempermudah eh, troubleshooting jika ada error. Nah, menggunakan inner HTML untuk mengakses elemen HTML. Nah, di sini jamin kita coba karena kita sudah pakai yang dari tadi itu kita pakai inner HTML menggunakan ID atribut ini, ID-nya. ID-nya itu dari sini. Nah, kemudian nah, selanjutnya itu menggunakan inner text. Nah, untuk mengakses elemen HTML, gunakan dokumen get element by ID. Dan ID-nya itu metode tersebut. Kemudian gunakan inner text property tersebut untuk mengubah teks bagian dalam elemen HTML. Nah, di sini kita kita buat saja di dalamnya scriptnya itu dalam scriptnya.
Nah, selanjutnya itu dokumen. Ini kita pakai teks ganti. Ah, oh ini kenapa dia? Oh iya salah. Kita type guys. Nah, seperti ini. Coba kita lihat misalnya. Nah, dia akan menampilkannya. Ish. Nah, hello JavaScript dia tampilkan dari sini. Oh, terlupa pakai inner text. Nah, ini yang tadinya demonya itu paragraf langsung dia ubah tanpa klik dia. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan dokumen write. Nah, untuk keperluan pengujian akan lebih mudah menggunakan dokumen write. Nah, sini kita coba. Contohnya itu, nah di sini dia tidak pakai ID. Eh, emang iya ya? Iya, tidak perlu pakai ID. Coba kita lakukan. Kita buat juga seperti di contoh. Di sini kita gunakan dokumen write. Nah, kita buat penjumlahan. Nah, di sini terlihat hasilnya. Nah, dia langsung menjumlahkan. Dia menghitung prosesnya di dalam karena kita menggunakan dokumen write. Nah, menggunakan dokumen write setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Jadi oke, kita jadikan button coba. Nah, di sini kita langsung klik. Nah, ini my first paragraph juga langsung berubah. Dia berubah semua sampai dari sininya berubah semua HTML-nya. Oh, ya. Jadi begitu kalau pakai dokumen write. Nah, selanjutnya menggunakan window alert. Nah, di sini kita coba kembali ke script tadi. Nah, kita coba gunakan window alert. Nah, dia window alert dia menampilkan seperti ini. Kayak peringatan, apa? Kayak notifikasi lah. Peringatan ya, peringatan karena alert. Ada lagi. Nah, di sini Anda bisa melewati window alert kata kunci tersebut. Dalam JavaScript, objek window adalah objek dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel properti dan metode secara default termasuk dalam objek window. Nah, ini juga berarti bahwa menentukan kata window bersifat opsional. Oh, di sini kita juga pakai bisa langsung alert ya. Ikuti contohnya. Oh, bisa kita tidak pakai window langsung alert. Nah, selanjutnya itu, nah ini yang seperti yang saya perhatikan tadi kita menggunakan konsol log untuk keperluan debugging. Nah, ada dapat memanggil konsol log. Metode tersebut di browser untuk menampilkan data. Nah, di sini kita jadiin konsol log coba.
Di sini tidak tertampil, tapi dia kita periksa di konsolnya. Nah, ada 11. Hasil dari pertemuan 5 tambah 6. Coba kita ganti 10. Nah, dia langsung 16. Ini biasa berguna untuk keperluan debugging. Jin juga bisa mencetak JavaScript. Nah, JavaScript dia tidak memiliki objek atau metode print. Anda tidak dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah Anda dapat memanggil window print. Metode tersebut di browser untuk mencetak isi jendela saat ini. Nah, di sini coba kita buat button. Seperti di contoh, klik, ya sudah berapa? Oh, kenapa ini? Ini salah. Oh ya, ini seperti ini. Dot print. Nah, semestinya. Coba kita print. Nah, dia bisa kita print semua isi dari teksnya ini tadi menggunakan window print. Nah, jadi itu dia bagusnya JavaScript. Bisa kita print isi dari teks atau halaman yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintaks JavaScript. Nah, apa itu sintaks? Sintaks itu seperti aturan penulisan. Nah, sintaks itu adalah aturan tentang bagaimana program harus disusun atau ditulis. Nah, di sini untuk mendeklarasikan variabel kita menggunakan let, dan untuk apa namanya, mengcompute nilainya itu seperti ini. Kita buat variabel baru dan eh, apa prosesnya atau nilainya dikomput bagaimana. Nah, nilai pada JavaScript itu sintaks JavaScript mendefinisikan dua jenis nilai. Ada literal atau nilai tetap dan ada variabel atau nilai variabel. Nah, literal JavaScript. Aturan sintaks terpenting untuk literal adalah angka itu ditulis bisa desimal, bisa tidak desimal seperti ini. Dan string itu bisa ditulis dalam tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Nah, kata kunci JavaScript. Nah, kata kunci JavaScript digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Nah, yang digunakan itu kata kuncinya itu let dan const untuk membuat variabel seperti ini. Nah, selanjutnya variabel JavaScript. Nah, ini ada catatan kata kunci JavaScript terhadap huruf besar dan kecil. Nah, JavaScript tidak menginterpretasikan let atau let sebagai kata kunci let. Jadi itu dia benar-benar harus ditulis menggunakan huruf kecil seperti ini. Jadi dia tidak bisa dikombinasikan dengan huruf besar. Nah, variabel JavaScript adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Nah, variabel itu harus didefinisikan dengan nama yang unik. Nah, seperti ini. Nah, ini pengidentifikasi JavaScript. Nah, pengidentifikasi adalah nama yang Anda berikan kepada sebuah variabel. Aturan untuk mengidentifikasi itu harus diawali dengan huruf atau dolar. Nah, ini huruf, koma, garis atau garis bawah atau dolar. Nah, itu dapat berisi angka setelah karakter pertama. Tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan, let, const, if, dan lain-lain. Nah, apakah peka terhadap huruf besar dan kecil? Nah, operator penugasan JavaScript itu sama dengan itu untuk menetapkan nilai ke variabel. Nah, di sini kita coba buat apa namanya?
Nah, kita buat nilai, kita buat variabel. Nah, di sini kita buat variabel let x sama dengan 5, let-nya sama dengan 6. Let sum, kita buat let sum sama dengan x tambah y. Selanjutnya kita tampilkan. Nah, di sini kita lihat contohnya. Duh, dia hilang. Di sini JavaScript. Nah, ini. Nah, langsung dia akan menampilkan variabel ini. Nah, variabel x-nya itu ini x itu 5, y itu 6 dan sum itu penjumlahan dari x tambah y. Nah, selanjutnya JavaScript itu menggunakan operator aritmatika seperti tambah, kurang, kali, atau bagi untuk menghitung nilai. Jadi ini bisa kita mau tambah, mau kali, kek. Nah, hasilnya berubah sesuai dengan operator aritmatika. Nah, ekspresi JavaScript. Ekspresi adalah kombinasi dari nilai variabel dan operator yang menghasilkan suatu nilai. Nah, di sini coba kita buat. Eh, di sini coba kita lihat contohnya dulu. Nah, ini kita bisa eh, mengekspresikan eh, mengekspresikan JavaScript atau kombinasi dari nilai variabel dan operator yang menghasilkan suatu nilai. Nah, di sini kita buat coba hmm, tidak sebentar itu kita coba. Nah, ekspresi juga dapat berisi variabel seperti ini. Dan ini. Nah, JavaScript juga itu peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Nah, pengidentifikasi JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil itu seperti variabel last name dan last name. Nah, adalah variabel yang berbeda. Jadi ini bukan variabel yang sama, walaupun bacanya sama, tapi dia penulisannya berbeda. Dia menggunakan huruf besar satu. Jadi ini dihitung sebagai dua variabel yang berbeda. Selanjutnya itu JavaScript dan Camel Case. Secara historis, para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Nah, tanda hubung, nama depan, nama belakang kartu eh, Mastercard antar kota. Nah, tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung hanya digunakan untuk pengurangan. Nah, menggarisbawahi. Nah, di sini nama depan, nama belakang, Mastercard, kantor kota. Jadi itu dia menggunakan garis bawah. Huruf kapital atas atau kasus Pascal di sini seperti ini. Dan juga lower camel case, namanya huruf kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke JavaScript statement. Nah, ini contohnya ini kita bikin statement. Nah, seperti ini. Kita buat pertama, buat let, sorry. Eh, buat variable x, y, sum set. Kita ikuti. Terus x-nya itu 5, y-nya 10, terus sum itu x tambah y. Nah, di sini ada 3 statement. Ada 4 statement dan itu bisa lihat hasilnya. Nah, sama. Nah, program JavaScript. Nah, program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Nah, instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Jadi JavaScript itu dia eksekusi dari atas ke bawah. Dia eksekusi dari urutan paling atas sampai ke bawah. Nah, catatan, dalam HTML, program JavaScript dieksekusi oleh peramban web. Nah, jadi ini
Ini semua JavaScript-nya dia dieksekusi di dalam perambahan webnya kita, bukan dari eh, code editor. Nah, pernyataan JavaScript terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Nah, pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam elemen HTML dengan ID demo. Nah, seperti ini sama saja seperti yang kita lakukan sering lakukan tadi menggunakan inner HTML. Jadi tidak usah kita contohkan. Nah, catatan program JavaScript dan pernyataan JavaScript sering disebut kode JavaScript. Nah, titik koma. Nah, titik koma itu untuk memisahkan pernyataan JavaScript. Nah, titik koma yang digunakan di setiap akhir pernyataan. Nah, kayak begini. Ini titik koma. Nah, jika dipisahkan oleh titik koma, beberapa pernyataan dalam satu baris itu diperbolehkan. Jadi, bisa kita tulis gini, ini sama saja. Walaupun dia berada di baris yang sama, asalkan ada titik komanya. Ini diperbolehkan. Nah, selanjutnya spasi putih JavaScript. Nah, JavaScript itu mengabaikan spasi ganda. Anda dapat menambahkan spasi kosong ke script Anda agar lebih mudah dibaca. Nah, baris-baris berikut ini setara. Ya, aturan penulisannya itu biar ada spasi begini, dia sama saja. Dia tidak akan, dia mengabaikannya dan tidak akan membedakannya. Nah, sebaiknya operator diberi spasi. Seperti ini. Jadi ini, gitu. Pertama ini sebaiknya ada spasinya. Sebaiknya, tapi sebenarnya tidak merusak kode. Nah, ada juga panjang baris dan pemisah baris JavaScript. Nah, untuk keterbacaan terbaik, programmer seringkali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Nah, jika sebuah pernyataan JavaScript tidak muat dalam satu baris, tempat terbaik untuk memisahkannya adalah setelah operator. Nah, sebagai contohnya ini. Nah, ini. Dia tidak, apa namanya? Ini kan bisa dia tulis di sampingnya, di sini. Tapi dia tulis di bawahnya. Dia pindahkan barisnya. Nah, blok kode JavaScript. Nah, pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode dalam tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini kurung kurawal. Nah, tujuan dari blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Salah satu tempat Anda akan menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dalam blok adalah dalam function JavaScript. Jadi itu seperti ini. Menggunakan blok kode. Ini blok kodenya itu seperti ini. Tanda kurung keluar dia akan mengeksekusi ini secara bersama-sama. Jika kita panggil main function, dia eksekusi semua ini. Nah, juga kata kunci JavaScript. Nah, pernyataan JavaScript seringkali diawali dengan kata kunci untuk eh, mendefinisikan tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang dapat dipelajari, yaitu seperti var, let, const, if, switch, for, function, return, dan try. Ini sama saja seperti yang biasa kita lihat di PHP, video-video sebelumnya. Nah, next. Kita masuk ke komentar JavaScript. Nah, di sini mungkin saya akan skip saja. Paling juga sama seperti PHP sebelumnya. Yang dimana komentar itu ditulis dengan baris garis miring 2 kali. Nah, seperti ini. Ini untuk memberi komentar dari setiap kode. Ini tidak akan, setiap kode yang ditulis menggunakan garis miring begini, garis miring 2 kali, tidak akan mempengaruhi kode. Dan kalau untuk multibaris dia kita awali dengan garis miring bintang seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau untuk di kode biasa, kita biasa bisa menggunakan langsung kontrol garis miring. Nah, langsung ubah seperti ini. Ini kan menjadi komentar. Jadi tidak selalu pakai bintang, bisa juga begini garis-garis. Nah, selanjutnya itu menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Nah, ini ini umpama saya ingin eh, ini tidak dijalankan dulu, saya tinggal tambahkan garis miring. Nah, ini kodenya dianggap tidak ada atau tidak akan dieksekusi. Oke, next. Nah, variabel JavaScript.
variabel itu wadah data. Seperti yang kita lakukan tadi. Ada ini, kita menggunakan let untuk mendefinisikan sebuah variabel. Nah, variabel JavaScript dapat dideklarasikan dengan empat cara. JavaScript modern itu bisa dideklarasikan menggunakan let dan cons. Nah, JavaScript versi lama, penggunaan var tidak disarankan dan secara otomatis juga tidak disarankan. Contoh penggunaan let seperti yang kita lakukan. Dan contoh penggunaan cons itu, coba kita coba saja. Nah, dia hasilnya sama seperti menggunakan let. Nah, dari contoh-contoh tersebut Anda dapat menebak X berisi atau menyimpan nilai ini 5. Di sini kita 5. Dia juga berisi atau menyimpan nilai 10 dan sum itu berisi atau menyimpan nilai tambah dari kedua variabel ini. Nah, variabel itu adalah label untuk nilai data. Variabel itu adalah juga wadah untuk menyimpan data. Nah, pengidentifikasi JavaScript. Nah, variabel itu didefinisikan dengan nama unik yang disebut pengidentifikasi. Nama bisa singkat seperti XYZ seperti ini. Nama juga dapat berupa deskripsi, usia, jumlah, nama mobil seperti ini. Bisa kita ubah ini namanya jadi apapun yang kita mau seperti aman kah. Dan ingat di JavaScript itu eh, walaupun baca variabel yang sama tapi kalau ada satu pun beda seperti huruf besar ini dia akan dihitung sebagai variabel yang berbeda. Nah, nih nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Nama itu harus diawali dengan huruf, tanda dolar, atau garis bawah. Nama bersifat pakai peka huruf besar, kecil, berbeda dengan, nah ini, tadi, X besar itu beda dengan X kecil. Jadi kalau kita bikin variabel baru, yang yang bernama, menggunakan X besar itu dianggap variabel yang berbeda dengan menggunakan X kecil. Nah, kata-kata yang dicadangkan. Nah, kata kunci JavaScript itu tidak dapat digunakan sebagai nama. Seperti ini. Cons, kita mau kasih nama variabel, ini tuh cons juga. Nah, itu tidak bisa. Karena dia itu sudah termasuk kata kunci JavaScript. Nah, ini juga bisa pakai garis bawah. Ini bisa garis bawah. Bisa dolar juga. Nah, untuk menuliskan variabel juga itu dengan letter atau cons. Mungkin ya ini sudah ini juga sudah let. Kita sudah coba semua let. Duh, ini cons itu ini juga kita sudah coba semua consnya. Pokoknya gampang saja. Let dan cons itu digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, ini tipe data JavaScript. Nah, JavaScript itu memiliki 8 tipe data. Nah, sebuah variabel JavaScript dapat menyimpan 8 jenis data. Nah, jadi variabel JavaScript itu hanya bisa menyimpan 8 jenis data. Seperti rangkaian, nomor, begin, boolean, objek, belum dia. Oh, ini coba kita bahasain. Indefinite, null, dan simbol. Nah, keterangannya seperti ini. Dan contohnya, seperti ini. Boolean itu true false. Bikin itu yang nilainya besar. Kayak gini, panjang. Dan ada juga number, string, bisa objek, bisa array.
bisa date. Nah, selanjutnya itu jenis operator. Nah, Anda dapat menggunakan operator JavaScript type of untuk mengetahui tipe variabel JavaScript. Nah, operator ini type of itu mengembalikan tipe variabel atau ekspresi. Di sini coba kita type of. Lihat. Oh, lihatnya di mana ya? Seperti ini kita coba timah. Lihat hasilnya. Oh ya, dia tidak pakai anu ya. Dia langsung ya. Coba tadi X 5. Wah, dia ada anunya. Ada tandanya di samping. Oh iya, iya. Coba kita. Nah, seperti ini. String. Oh, ya, ya, ya. Dia akan langsung menampilkan di samping kodenya. Tipe dari sebuah tipe variabelnya. Nah, string JavaScript. Nah, sebuah string itu atau untayan teks adalah serangkaian karakter seperti ini. Nah, jadi ini kayak ini string ini semua. Sum, and itu string. Jadi bisa kita isi string di sini. Seperti, nah ingat tuh kalau kita untuk menulis string itu kita awali dengan kita awali dan akhiri dengan tanda petik dua atau tanda petik satu. Ya, misalnya. Nah, bisa ditambah. Ya, angka. Angka itu di JavaScript bisa desimal dan bisa bukan desimal. Nah, juga angka yang besar atau sangat kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah atau eksponensial seperti gini. Nah, boolean JavaScript, tipe data boolean JavaScript hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu true atau false. Seperti yang kita tahu itu, boolean itu hanya berisi dua nilai true atau false. Nah, ini juga tidak dapat tipe data tidak definisi dalam program komputer, variabel seringkali dideklarasikan tanpa nilai. Nilai tersebut bisa berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang diberikan kemudian seperti input dari pengguna. Nah, jadi bisa juga kita tidak definisikan, tapi nanti eh, bisa berupa input untuk pengguna. Ini contohnya kalau kita, nah ini X tidak ada nilainya toh. Nah, tapi di sini kita bikin tombol form untuk mengisi eh oh sorry, jadi variabel tanpa nilai itu memiliki tipe tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa yang tadi salah. Nah, selain itu kalau const dia harus langsung ada nilainya, kecuali let mungkin bisa.
Nah, kecuali nilai kosong itu tidak ada hubungannya dengan undefinite. Beda kalau seperti ini kan tidak terdefinisi. Tapi kalau kita gunakan sama dengan terus nilainya kosong begini. Nah, ini dinilai kosong, bukan tidak terdefinisi. Nah, operator JavaScript. Nah, operator penugasan untuk seperti sama dengan untuk menetapkan nilai, penjumlahan, perkalian, dan perbandingan. Nah, ini saya kira kita sudah pelajari di PHP sebelumnya. Sama saja seperti operator aritmatika, penugasan. Nah, sama dengan untuk menetapkan nilai seperti ini. Nah, ini untuk penjumlahan juga bisa perkalian, kita gunakan juga tanda bintang begitu. Nah, seperti yang kita lakukan ini sudah operator aritmatika. Plus juga dapat digunakan untuk menambah dan menggabungkan string. Nah, seperti yang kita lakukan tadi pada. Nah, ini kita coba. Nah, dia akan langsung bergabung. Jadi tambah bisa kita gunakan untuk menggabungkan string dan eh number juga bisa. Menjumlah dua angka akan menghasilkan jumlah berupa angka. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, kita jumlah dua angka. Saya kira ini sudah eh, kita pahami semua. Nah, langsung saja kita lanjut ke operator aritmetika. Ini juga sudah kita skip. Assignment atau penugasan juga sudah di PHP banyak. Seperti operator sama dengan, operator eksponensial, sisa, untuk mencari sisa, string, lain. Nah, selanjutnya perbandingan. Nah, jadi perbandingan itu selalu mengembalikan tipe data boolean atau true atau false. Nah, seperti ini equal to bisa false, true, patternnya saja. Dan kita masuk ke kondisi. Nah, kita masuk ke conditional JavaScript. Pernyataan bersyarat. Nah, pernyataan bersyarat ini memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Nah, pernyataan kondisional itu menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Pernyataan bersyarat itu meliputi jika lainnya. Oh ini, if else lah istilahnya. Nah, if else, if, switch, dan ternary. Nah, kapan menggunakan conditional? Nah, if ini untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Else ini untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya false. Oh, if itu untuk true. Nah, else if itu menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi sebelumnya atau kondisi pertama itu false. Switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Dan ini tanda tanya atau ternary ini sebagai singkatan untuk if else. Nah, ini kita buat kondisi. Nah, contoh if langsung saja. Nah, ini jika tipe datanya itu string, dia console log akan menampilkan variable sum is of type string. Sedangkan jika bukan, dia akan menampilkan
The variable sum is not of type string. Nah, contohnya kita lihat, kita inspect. Nah, karena ini string, otomatis dia akan menampilkan variable sum is the type of string. Nah, ini coba kita ganti ini menjadi, nah kita ubah menjadi number. Ini juga kita ubah menjadi number. Nah, type is not of type string, dia akan menampilkan yang else. Jadi else ini menampilkan jika kondisinya itu false. Kondisi sebelumnya itu, kondisinya itu, ya kondisi sebelumnya false seperti ini. Bisa kita pakai. Nah, ini else if itu sama saja kita, jika kita ingin tambah kondisi-kondisi baru. Nah, jadi else if itu dia akan, jika kondisi ini salah, dia lanjutkan ke kondisi ini dan lanjutkan lagi sampai bawah. Nah, sedangkan untuk switch seperti yang kita lakukan di PHP itu dia akan eh, menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Jadi ya seperti kita pilih. Nah, kalau kita pilih X, dia akan eksekusi blok kode yang ada di X. Kita pilih Y, dia akan bereksekusi blok kode yang ada di Y. Dan selanjutnya. Nah, JavaScript, conditional if JavaScript. Nah, seperti ini. Yang kita lakukan ini conditional if. Oke, kita ulang saja semua supaya tidak terlalu kotor. Sini kita buat script, buat let X sama dengan 10. Nah, if X sama dengan 10, console log is greater than 5. Nah, ini kan X sama dengan 10. Kondisinya berarti benar. Nah, dia akan menampilkan di console lognya. Yang penting intinya if dia, jika kondisinya benar, dia akan menjalankan blok kode yang ada di bawahnya. Nah, seperti contoh ini, jika ini kita ubah jadi jam, hour. If hour, lihat. Nah, dia akan langsung tampilkan good morning. Nah, kita bikin lagi. Kita pakai else. Nah, kita pakai else. Else. Sorry. Else. Nah, jika. Nah, ini kan dia tampilkan good morning. Karena kondisinya ini benar atau true. Nah, coba kita, jika ini jamnya kita ubah itu di bawah 5 berarti 1. Nah, dia akan menampilkan kondisi kedua. Karena kondisi yang pertama itu true dan false. Jadi akan menampilkan kondisi kedua. Begitupun juga dengan if else begitu. Dia akan terus menampilkan kondisi sampai ada kondisi yang benar. Nah, ini untuk if bersarang. Nah, contoh di sini kita buat juga seperti gambar, seperti di contohnya. Buat age. Sini country. Teksnya itu
Selanjutnya, nah di sini if bersarangnya. Coba dulu if eh country sama dengan Indonesia. Nah ini ada lagi if-nya. Coba kita jalankan. Nah dia akan tidak tampilkan apa-apa karena kondisinya di sini salah. Oh ya kita belum dokumen. Nah jika, nah di sini kita buatlah x-nya jadi 18. Jadi kondisinya benar, dia langsung akan tampilkan blok kode yang ada di bawahnya. Jadi dia ini eh, membuat menggunakan if bersarang. Dia ada dua kondisinya, seperti jika negaranya itu di Indonesia dan eh, jika negaranya di Indonesia dia akan menjalankan kondisi kedua yaitu jika umurnya di atas 17 tahun. Maksudnya, pernyataan if bersarang dapat membuat kode Anda lebih kompleks. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan operator logika AND. Nah, jadi selain kita pakai bersarang begini, kita juga bisa pakai logika AND. Jadi logikanya itu seperti apa? Itu menggunakan tanda dan sebanyak dua kali. Nah, ini hasilnya sama dengan menggunakan eh, if bersarang tadi. Nah, ini. Wah, baik. Selanjutnya, if else. Nah, ini kita sudah lakukan tadi if else juga. Seperti kita skip. Nah, ada lagi nih operator bersyarat ternary. Nah, ternary ini contohnya, jika nilai usia kurang dari 18 tahun, atur nilai teks menjadi anak di bawah umur. Jika tidak, atur menjadi dewasa. Nah, di sini kita buat seperti contoh teks dengan age bawah 18, Utoyong and old enough. Ya, di sini juga kita bisa X-nya. Nah, kita write, kita lihat hasilnya. Old enough karena X-nya itu di bawah 17, coba kita ganti lagi nih 17. Ya, too young. Nah, kita cari. Nah, operator conditional adalah singkatan untuk menulis if else. Nah, jadi menggunakan ini sama saja kita menggunakan if else tadi. Jadi ini if ininya benar, kondisi ini benar, dia akan menampilkan kondisi ini. Dan jika salah, dia akan menampilkan kondisi kedua. Seperti itu. Nah, parameter itu kondisi wajib, kondisi yang akan diuji, ekspresi yang akan menghasilkan nilai true atau false. Wajib ini tanda tanya. Jadi seperti ini. Tulisannya ini itu kondisi, parameter kondisi. Selanjutnya menggunakan tanda tanya untuk eh, apa namanya? Ternary dan ekspresi satu itu yang akan menampilkan jika kondisinya benar dan menggunakan lagi tanda titik dua dan juga ekspresi keduanya itu menampilkan ketika kondisinya itu false. Oke, next. Masuk ke boolean. Nah, alur kontrol saklar. Nah, berdasarkan suatu kondisi, switch memilih satu atau lebih blok kode untuk dieksekusi. Switch itu mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan suatu ekspresi. Ya, switch sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibanding banyak pernyataan if else.
terutama ketika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin. Nah, sintaksnya ini kita buat coba switch. Tah, oh, seperti ini. Kita langsung buat lagi sini case-nya. Sini console log. Oh, tidak tertampil ya. Di sini kita pakai command. Nah, kita cek console log untuk hasilnya. Jadi hasilnya itu Sabtu. Jadi ini menggunakan new date git day itu dia mengikuti dari hari di atau date dan hari di device kita. Nah, ketika JavaScript mencapai sebuah break kata kunci ya keluar dari box switch. Nah, ini kita pakai break karena jika eh, dia benar sesuai case-nya, dia langsung keluar. Baik, selanjutnya kita ke boolean. Nah, dalam JavaScript itu boolean adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki satu atau salah satu dari dua nilai yaitu true atau false. Nah, nilai boolean dari satu ekspresi adalah dasar dari semua perbandingan dan kondisi JavaScript. Kita hapus. Nah, karakteristik boolean itu utama itu true dan false. True dan false itu pokoknya kalau udah true false itu berarti boolean. Nah, penggunaan boolean itu dilakukan untuk menentukan ya atau tidak, hidup atau mati atau benar dan salah. Nah, semua operator perbandingan JavaScript seperti sama dengan ini equal to, not equal to, greater than, less than itu semua memiliki hasil atau returnnya itu hanya dua, true atau false. Nah, seperti ini kita buat lihat 5 X sama dengan 10. Nah, terus kita buat lagi operasi boolean yang dimana X sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat kita pakai console log. Sorry. Oh iya, ini sama yang kita gunakan tadi untuk eh if tadi. Ini kita langsung colok. Nah, lihat hasilnya. Ya, langsung ada X is 10. Karena dia hasilnya, jika ini true, dia X is 10. Nah, gimana kalau kita ubah nilainya jadi false? Nilainya 1. Nah, dia kan is not 10, is not 10. Jadi seperti itu penggunaan boolean. Jadi selanjutnya, yang intinya itu boolean digunakan untuk mereturn atau mengembalikan nilai dari suatu operasi
menjadi true atau false. Baik, selanjutnya kita masuk ke operator logika JavaScript. Nah, operator logika ini digunakan untuk menghubungkan ekspresi boolean. Nah, operator logika dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Biasanya Anda akan menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk menghubungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Nah, operator logika JavaScript digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai. Nah, dengan diketahui X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3, tabel di bawah ini akan menjelaskan operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Nah ini, seperti ini kita gunakan AND. Nah jika X sama dengan, nah jadi AND dia digunakan untuk jika salah satunya benar, hasilnya berarti benar. Nah gini, X sama dengan di bawah 10. Kita coba. Nah jadikan X itu 6. Nah jika X eh, di bawah dari 10 dan Y di bawah dari 1, ini nilainya ini true. Nah, karena salah satunya benar. Tetapi ini Y sama dengan 3. Nah, jika X sama dengan 10 dan Y sama dengan 1, ini kan tidak ada yang benar. Jadi dia mengandalkan nilai false. Nah, itulah dia pertolongan JavaScript. N, begitupun dengan N, output OR. Kalau N itu salah satunya harus benar. Kalau OR, dua-duanya harus benar untuk mengembalikan nilainya true. Sedangkan NOT itu mengembalikan nilai true untuk ekspresi yang salah dan false untuk ekspresi yang benar. Jadi dia membalikan. Ya, mungkin itu saja dari saya pada praktik kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.